Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita akan bahas mengenai jejak Kaisang Pangarep di PT PMMP. PT PMMP ini adalah perusahaan eksporter udang kalau dilihat dari alamat perusahaannya adanya di Surabaya gitu ya. Sebelum saya mau lanjutkan ini, perlu saya jelaskan bahwa tuduhan korupsi adalah cara efektif untuk membangkitkan memori masyarakat atas perilaku pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, atau memperkaya kelompoknya. Gitu. Tidak hanya di masa Orde Baru, kalaupun gempanya paling kuat di Orde Baru, tetapi bahkan di zamannya Pak Jokowi pun beberapa menterinya sudah final ditetapkan oleh pengadilan sebagai pelaku korupsi. Oke, supaya tidak dianggap menghalangi proses hukum atau mengintervensi atau memberikan opini bias, mari kita telaah dulu tentang kinerja PT PMMP. Sahamnya, prospeknya, bagaimana dia IPO. Karena PMMP adalah perusahaan publik, maka datanya relatif terbuka gitu ya. Dan kita juga boleh membicarakannya karena memang kalau perusahaan privat kita ngomongin data internalnya atau menampilkan data internalnya bisa dianggap mencuri informasi. Tapi kalau ke perusahaan publik memang dibolehkan. Perusahaan ini listing di bursa pada tanggal 18 Desember 2020 dengan melepaskan sebanyak 15% dari saham beredarnya. IPO dilakukan pada harga 336. Catat ya ini ya, 336. IPO-nya sebanyak 15% dari total saham dan dana yang berhasil dikumpulkan sebanyak 118 miliar rupiah. Ini perlu dicatat dua hal. 108 miliar mendapat 15% dan harga pelaksanaannya di 336. Pertanyaannya adalah berapa harga per lembar saham saat Kaisang membeli perusahaan ini? Patut dicatat bahwa yang melakukan transaksi ini bukan Kaisang secara pribadi ya, bukan Mas Kaisang secara pribadi, tetapi PT Harapan Bangsa Kita atau biasa disebut dengan GK Hebat dengan membeli bagian dari PT 3 Makin Jaya. Sedangkan saham yang dibeli sebanyak 188.240.000 atau senilai setara dengan 8%. Ini adalah milik 3 Makin Jaya yang sebelumnya memiliki saham 1,2 miliar dan setelah transaksi berubah menjadi 1,011760.000 lembar saham. Artinya proses pembelian ini ada di pasar negosiasi. Tidak melibatkan saham publik di bursa gitu ya. Dan jika merunut bahwa ini pasar negosiasi, sebetulnya harga 490 itu mahal sekali karena itu harga pasar. Dan jika dilihat dari jumlah aset yang dimilikinya, sebetulnya harganya yang pantas adalah 125 rupiah per lembar saham. Tetapi GK Hebat membelinya 490 rupiah. Atau setidaknya lah harganya itu 336 rupiah seperti harga IPO-nya. Kenapa? Karena seperti biasanya di pasar negosiasi itu ada privilege gitu ya.
untuk investor baru karena dianggap memberikan darah baru, memberikan resourcement baru bagi perusahaan sehingga dan jumlahnya besar sehingga layak istilahnya mendapat diskon gitu ya. Ini sebetulnya terjadi juga saat Tokopedia Gojek gitu masuk ke Bank Jago gitu. Harga pembeliannya itu jauh di bawah harga pasarnya. Dan untuk sebagai contoh yang paling update itu adalah harga saham Bank Alo yang baru aja revisi itu, di mana Bukalapak, Salim Group dan kawan-kawan itu membelinya di harga 470. Padahal saat penentuan harga itu oleh OJK harganya di harga pasarnya di 6 ribuan gitu ya. Dan menjelang kumdate-nya harganya bahkan melonjak melebihi 10.000 sehingga harga teoritisnya ditetapkan 5.800 kalau nggak salah. Anda perhatikan harga 10.000 atau anggap saja 6.000 yang harga waktu penentuan OJK itu ya, 6.000 tapi harga pelaksananya 470, 15 kali lipat, 1/15 kalinya, lebih murah 1/15 kalinya. Dan itu memang wajar di pasar negosiasi seperti itu gitu. Karena investor lama membutuhkan darah baru gitu kan ya. Sedangkan investor baru membawa uang segar. Kalau kita bandingkan lagi dengan harga IPO-nya untuk melepas 15% saham, dia cuma mendapatkan 118 miliar dan sekarang melepas untuk Kaisang, untuk GK Hebat harganya 92 miliar. Jadi enggak setara sama sekali dan ini menunjukkan bahwa tidak ada privilege sebagai anak presiden untuk membuat tekanan. Padahal kalau kita lihat secara bisnis ya, bisnis yang benar gitu ya. Bagaimanapun juga nama anak presiden itu memberi jaminan dan sebagainya, memberi kita tahulah seperti itu ya. Layak mendapat diskon karena banyak value yang sifatnya intangible itu melekat sebagai privilege-nya. Tapi kalau harganya mahal itu menunjukkan bahwa memang benar Mas Kaisang atau GK Hebat ini baru belajar bisnis. Maksudnya bukan gitu ya. Mungkin belum berpengalaman di pasar negosiasi sehingga tidak mendapat diskon sama sekali. Jadi dari poin pertama ini bahwa tujuannya terjadi korupsi itu ya. Kalau melihat harga pembelian saham PMMP itu otomatis itu dianulir gitu, tidak terbukti. Dan seperti aturan OJK, biasanya setelah transaksi di pasar negosiasi ini perusahaan harus melakukan penawaran umum untuk mengakomodasi pemegang saham retail gitu ya. Dan itu biasanya terjadi right issue secara umum, penawaran umum. Itu akan menyulitkan dengan tuduhan seperti ini dan terbukti bahwa sejak beberapa hari ini harga sahamnya kalau kita lihat di grafik itu turun gitu ya. Jadi secara bisnis sebetulnya tujuan itu sangat merugikan baik investor, baik pasar modal dan mengganggu mekanisme pasar modal gitu. Jadi sebaiknya besok-besok lagi kalau case seperti ini coba dipelajari dulu supaya enggak melemparkan isu panas gitu yang akhirnya banyak merugikan orang lain gitu ya. Yang kedua adalah apakah Mas Kaisang memiliki uang ratusan miliar seperti yang dituduhkan oleh Pak Rizal Ramli? Dia bertanya, anak kemarin sore dari mana dapat uang ratusan miliar? Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Begini ya,
yang bertransaksi, saya ulangi lagi, yang bertransaksi di sini bukan Mas Kaisang tetapi PT Harapan Bangsa Kita, GK Hebat. Jadi seperti halnya perusahaan-perusahaan startup lain, silakan dicek Tokopedia, Bukalapak. Saat ini pemegang saham foundernya, baik itu Ahmad Syakir maupun William Tanujaya itu ya, hanya memiliki saham sekitar 4% saja, sedikit sekali, dan mereka juga berangkat dari modal Ventura gitu. Sebelum akhirnya investor-investor besar perusahaan teknologi seperti Tencent, Alibaba, MTech, Telkomsel, Astra masuk, Temasek dan sebagainya. Jadi sebelum mereka itu masuk, mereka juga awal-awalnya selalu diawali oleh modal Ventura tersebut, dan hal itu wajar jadi bicaranya. Dan bahkan ketika raksasa itu masuk, kondisi perusahaan-perusahaan tersebut belum profit. Bahkan sampai saat ini yang namanya Bukalapak itu belum profit, padahal dia sudah listing gitu ya. Artinya apa? Apakah benar perusahaan-perusahaan sekelas Tencent, Temasek, SoftBank itu begitu bodohnya gitu, atau terindikasi korupsi gitu, mau menaruh dana yang besar, triliunan, puluhan triliun bahkan, ke dalam perusahaan yang rugi gitu. Tapi utungan bisnis bukan seperti itu. Bisnis itu adalah perspektif masa depan gitu. Ketika perusahaan sedang mengembangkan ekosistemnya gitu, mengembangkan size bisnisnya sehingga lebih efisien, sehingga mampu bersaing dan berkembang secara optimal gitu. Ya namanya rugi itu penting, namanya rugi itu wajar gitu. Dan itu sebetulnya juga bukan rugi, karena sebetulnya hanya cash flow saja yang seolah-olah rugi, karena setiap uangnya itu diinvestasikan ulang sehingga seolah-olah rugi terus gitu. Jadi ketika perusahaan banyak melakukan belanja modal, otomatis arus kasnya itu akan negatif seolah-olah, walaupun dalam prakteknya pun juga mereka melakukan strategi bakar uang, dan itu wajar sekali. Semua perusahaan Amazon itu kalau kita lihat baru belakangan aja untung, dan mereka selalu mengakumulasi modal, melakukan subsidi. Tujuannya apa? Ya untuk membentuk ekosistem, memenangkan pasar, sehingga membuat barrier, tidak ada pesaing yang bisa ngerecokin gitu. Itu wajar sekali di dunia bisnis. Dan kalau kita menuduh gitu ya, seolah-olah 92 miliar itu uangnya Mas Kaisang semua, itu terlalu naif gitu loh. Kalau kita lihat apalagi dosen gitu, masa nggak tahu modal Ventura, masa nggak tahu kapitalisasi pasar gitu ya. Dan saya juga heran sekali kalau tiba-tiba Pak Rizal Ramli itu menuduh Mas Kaisang punya ratusan miliar. Anak kemarin sore ratusan miliar dari mana? Oke Pak, GK Hebat itu bukan hanya milik Mas Kaisang, dan di sana juga ada modal Ventura. Jadi kalau masih menanyakan tentang menuduh itu, entah Anda ini seolah-olah nggak mau tahu, atau ya asal tuduh aja supaya berisik gitu. Yang penting dituduh dulu, seperti kata saya di awal-awal, supaya membangkitkan emosi masyarakat gitu. Oh pejabat korupsi dan sebagainya, karena itu sangat mudah sekali. Karena memang memori masyarakat Indonesia punya memori yang kuat bahwa pejabat itu identik dengan korupsi gitu. Tapi cobalah kita, saya nggak bermaksud membela Pak Jokowi gitu ya, karena bagaimana juga memberi pencerahan ini supaya fair gitu loh, supaya kita tidak menuduh yang macam-macam pada pemimpin. Memang benar ada pemimpin yang korupsi, tapi tidak semuanya korupsi. Kita bisa lihatlah dari gaya hidupnya. Pak Jokowi itu bukan kolektor Harley Davidson lah ya. Apapun dikatakan itu motor apa gitu ya, tapi lihat
motornya yang dipakai itu motor modif Harley-Harleyan gitu. Anaknya pun juga gitu, motornya itu merek apa ya, produksi India gitu yang dimodif gitu ya, yang kita tahu dulu Gibran itu pakai motor itu itu kan Harley-Harleyan, bukan Harley beneran gitu, yang harganya cuma puluhan juta lah, nggak sampai ratusan juta. Untuk seorang anak presiden seperti itu sudah nanti kalau terlalu sederhana dianggap pencitraan, padahal itu kan ya bandingkanlah dengan yang lain-lainnya gitu ya, yang kerjanya cuma hanya di partai tapi mobilnya jauh lebih bagus, bukan sekedar Kijang Innova gitu. Jadi kalau kita belajar menghargai pemimpin itu jangan cuma hanya mengeluh, padahal kita tidak apalagi yang paling utama itu sebetulnya adalah membunuh karakter anak muda kita gitu. Karena kita tahu bahwa mau bangun bisnis dari kecil itu dipercaya itu, walaupun punya privilege gitu ya sebagai anak presiden, itu nggak gampang-gampang amat. Dan bagaimana juga Mas Kaisang itu mewakili anak muda sekarang, bagaimana rasanya dituduh melakukan korupsi gitu. Padahal kalau kita lihat di televisi gitu ya, responnya dari Mas Kaisang yang sedikit emosional ketika menanggapi tuduhan seperti itu, ya kita bisa mengerti lah orang mana yang sudah berkeringat jujur sejujur-jujurnya tapi tidak dihargai gitu. Dan kita tahu bahwa bisnisnya adalah bisnis kuliner gitu, tidak ada hubungannya dengan batu bara, tidak ada hubungannya dengan APBN, anggaran negara, dan tidak ada kewajiban bagi aparat negara untuk membeli martabaknya, untuk membeli pisangnya, untuk membeli kopinya gitu. Jadi bisnis yang jauh dari kata anggaran negara APBN itu pun masih dituduh dengan sangat kejam gitu. Menurut saya itu sangat kejam sekali gitu loh, dan membunuh karakter anak muda kita. Padahal mereka itulah yang nantinya walaupun tidak jadi pejabat negara ya itulah yang akan menggerakkan ekonomi kita di masa depan gitu. Jadi jangan karena ambisi kita untuk menjadi pejabat negara terus akhirnya menghalalkan segala cara, melakukan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Boleh saja kita melakukan tuduhan, coba diverifikasi ulang karena gempanya itu merugikan banyak orang. Oke, thank you, see you next time. Dan jangan lupa subscribe. Ini adalah edisi spesial di mana saya tidak berbicara tentang saham.